Fenomena saldo nol di dalam PKH ini itu mulai muncul sejak tahun 2021 kemarin. Tapi seiring berjalannya waktu, tahap demi tahap, jumlah KPM yang mengalami saldo nol di dalam kartu KKS-nya itu semakin meningkat, khususnya di tahun 2022 ini. Yang mana di tahap sebelumnya, jumlah KPM yang saldonya nol itu masih bisa dihitung jari sekitar 1 atau 2 orang dalam satu kecamatan atau dalam satu dampingan setiap pendamping sosial. Tapi seiring berjalannya waktu, khususnya di tahap ini, itu semakin meningkat. Nah, ternyata permasalahannya itu hanya satu, yaitu peralihan data. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu kenapa demikian, kenapa hal itu dilakukan, dan apa sebenarnya tujuannya untuk peralihan data ini. Karena sebenarnya dampaknya ini banyak dialami oleh KPM, yaitu mengalami saldo nol. Nah, maka dari itu saya minta kepada semuanya untuk menonton video ini sampai habis agar bisa mengetahui penyebabnya dan tidak menyalahkan pihak tertentu karena mengalami saldo nol di dalam kartu KKS-nya. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan tahapan-tahapan penyaluran bantuan sosial itu dan siapa sih sebenarnya yang lebih berhak untuk menentukan siapa yang layak untuk menerima bantuan sosial atau tidak. Sekali lagi nonton video ini sampai habis ya, dan dukung channel ini dengan cara share ke seluruh sosial media Bapak Ibu punya agar masyarakat yang lain juga bisa mengetahui info bansos ini, serta klik subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan info terbaru yang terupdate di channel ini mengenai bantuan sosial, serta bisa bertanya juga seputar bansos. Jadi Bapak Ibu, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai data, pengolahan data atau media yang digunakan untuk mengolah data penerima bantuan sosial ini. Nah, jadi tahun 2020 ke belakang, 2019, 18 dan ke belakangnya itu semua menggunakan aplikasi IPKH namanya. Itu untuk bansos PKH ya, dan di dalam IPKH ini yang memutakhirkan itu adalah pendamping sosialnya masing-masing. Yang mengupdate datanya di situ adalah pendamping sosialnya masing-masing. Setiap kali ada perubahan pada komponennya, setiap kali ada yang naik kelas atau naik jenjang pada ART-nya atau anggota rumah tangganya, dan setiap kali ada perubahan-perubahan kecil pada KPM tersebut, itu semuanya diupdate di situ di IPKH. Lalu kemudian datanya dikirim ke pusat, dan pusat memberikan bantuan sosial program keluarga harapan kepada masing-masing KPM berdasarkan pemutakhiran data yang dilakukan oleh pendamping sosialnya masing-masing lewat IPKH ini. Dan kalau untuk BPNT itu yang mengelola pendamping BPNT-nya masing-masing, biasanya TKSK di tingkat kecamatan masing-masing. Jadi antara PKH dan juga BPNT dan juga PBI ini tuh memiliki pulau yang berbeda atau pengolahan data yang berbeda-beda. Tapi dimulai pada tahun 2021 kemarin itu dilakukan peralihan data. Jadi data PKH dan juga BPNT serta PBI yang mana tadinya ini adalah pulau yang berbeda kemudian disatukan masuk ke dalam DTKS namanya, atau data terpadu kesejahteraan sosial. Jadi data PKH yang bisa dimutakhirkan lewat IPKH serta BPNT dan juga PBI ini disatukan menjadi satu ke dalam DTKS atau data terpadu kesejahteraan sosial, yang mana DTKS ini adalah database penerima bantuan sosial yang ada di seluruh Indonesia ditampung di dalam DTKS ini. Dan apabila pemerintah akan memberikan bantuan sosial kepada masyarakat, maka data-data masyarakat yang diambil itu dari DTKS ini tadi. Berikutnya, DTKS ini telah dilakukan pemutakhiran data setiap saat atau perbaikan data setiap saat dan juga updating data setiap saat. Seperti contohnya, kalau dulu DTKS ini berdiri sendiri, tapi sekarang sudah mulai dikoneksikan antara DTKS dan juga Dukcapil. Nah, makanya kalau dulu-dulu KPM itu, PKH ya contohnya ada KPM yang pindah alamat, misalnya dari wilayah A pindah ke wilayah B, itu biasanya pendamping sosial PKH-nya yang melakukan updating data manual, memindahkan datanya secara manual. Tapi karena sekarang sudah terkoneksi antara DTKS dan juga Dukcapil, sehingga KPM yang pindah domisili ini itu tidak perlu lagi dilakukan updating data oleh pendamping sosialnya secara manual, tapi cukup dia membuat KTP atau kartu keluarga terbaru sesuai dengan alamat domisilinya yang sekarang.
maka otomatis bantuan PKH-nya juga akan berpindah ke alamat dia yang sekarang. Dengan catatan data-data KPM ini padan antara DTKS dan juga Dukcapil, serta data-data anggota rumah tangganya semuanya itu padan di DTKS dan juga Dukcapil. Maka bansosnya, PKH-nya itu otomatis akan pindah ke wilayah dia yang baru. Jadi nggak perlu lagi repot-repot untuk SDM PKH-nya atau pendamping sosial PKH-nya itu memindahkan datanya secara manual, sama seperti 2 atau 3 tahun yang lalu. Nah, itu adalah contoh yang pertama. Kemudian sering berjalannya waktu, DTKS ini kembali dikoneksikan ke Dapodik dan juga EMIS. Nah, kalau dulu kan biasanya kalau peserta PKH ada anggota rumah tangganya yang misalnya naik kelas atau misalnya pindah sekolah, itu biasanya dimutakhirkan secara manual oleh SDM PKH-nya atau pendamping sosialnya. Tapi sekarang sudah mulai dikoneksikan antara DTKS dan juga Dapodik atau EMIS, maka apabila ada anggota rumah tangganya KPM itu misalnya naik kelas atau misalnya pindah sekolah atau naik jenjang, itu tidak perlu lagi dimutakhirkan secara manual oleh pendamping sosialnya masing-masing, karena sudah otomatis terbaca di DTKS, karena antara DTKS dan juga Dapodik atau EMIS ini sudah dikoneksikan. Nah, selanjutnya menurut informasi yang saya dapatkan, antara DTKS dan juga OnSpam atau data bank ini juga sudah mulai dikoneksikan. Jadi data-data KPM apabila misalnya nih ada KPM yang di blacklist datanya di bank itu karena pernah melakukan pinjaman yang menunggak atau hal-hal lainnya, itu nanti juga bisa terbaca di DTKS. Jadi apabila misalnya ada KPM yang memiliki pinjaman di bank, maka nanti otomatis akan terbaca di DTKS. Nah, ini bisa jadi salah satu penyebab bantuan sosial PKH-nya Bapak Ibu tidak masuk atau BPNT-nya. Karena apabila Bapak Ibu itu memiliki pinjaman di bank, apalagi jika jumlahnya lumayan besar, itu bisa jadi dianggap masyarakat yang tidak layak dibantu lagi atau tidak layak untuk menerima bantuan sosial lagi. Karena apabila masyarakat tersebut itu sanggup mengambil pinjaman dan membayar cicilan bank per bulan, apalagi kalau jumlahnya besar ya, otomatis itu kan bukan orang yang tidak mampu ya. Karena masa iya membayar cicilan di bank aja, contoh misalnya di atas 500.000 per bulan bisa, tapi untuk biaya anak sekolahnya nggak bisa. Itu nggak masuk akal banget ya, karena yang namanya anak-anak itu adalah tanggung jawab orang tuanya sepenuhnya. Apabila anaknya mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah, itu hanyalah tambahan saja, karena sepenuhnya anak-anak itu adalah tanggung jawab orang tuanya. Lalu apa yang menyebabkan bantuan PKH atau BPNT-nya itu saldo nol? Nah, karena untuk DTKS ini sudah dikoneksikan dengan Dukcapil, maka otomatis data-data masyarakat atau data-data penerima bantuan sosial itu yang terdeteksi di sana ternyata nicknya berbeda, atau nicknya ada yang ganda, atau nicknya ada yang tidak aktif di Dukcapil. Nah, itulah penyebabnya bantuan sosialnya yang tidak masuk. Karena kenapa? Karena nicknya itu tidak valid di Dukcapil. Contoh kasus di wilayah dampingan saya itu ada salah satu KPM, data nicknya orang tuanya itu atau pengurusnya semuanya bagus, tapi data anggota rumah tangganya atau data nick anaknya itu ternyata tidak aktif di Capil. Nah, makanya bantuan PKH-nya itu tidak masuk. Karena kenapa? Karena nik anaknya itu tidak bisa terbaca di DTKS, sehingga menyebabkan bantuan PKH-nya tidak masuk, karena anaknya inilah yang tercatat sebagai komponen PKH. Karena data niknya tidak aktif, makanya komponen PKH-nya itu tidak terbaca di DTKS, sehingga bantuannya tidak masuk di tahap 1 dan juga tahap 2 ini. Nah, selanjutnya untuk bantuan PKH ataupun BPNT-nya itu tidak masuk atau saldo nol, itu karena DTKS ini sudah dikoneksikan dengan Dapodik atau EMIS. Jadi harus dipastikan anak-anaknya Bapak Ibu yang tercatat sebagai komponen PKH yang berada di jenjang SD sampai dengan SMA, itu datanya sudah aktif di Dapodik atau EMIS tempat dia sekolah. Karena apabila data anaknya ibu itu tidak terbaca di Dapodik atau EMIS tempat dia sekolah, maka bantuan sosialnya juga tidak akan bisa tersalurkan karena data anaknya tidak bisa terbaca di DTKS ini. Kemudian apabila ada masyarakat atau KPM yang selama ini menerima bantuan sosial lewat kartu KKS-nya ini, lalu kemudian tiba-tiba saldonya nol atau zonk,
Seperti yang saat ini kebanyakan terjadi, perlu Bapak Ibu semuanya ketahui, yang menentukan bantuan sosial itu masuk atau tidak itu adalah pusat. Pendamping sosialnya masing-masing yang ada di daerahnya Bapak Ibu, entah itu pendamping PKH maupun BPNT, itu tidak bisa menentukan apakah KPM ini bantuannya akan masuk di tahap ini atau tidak. Tapi yang menentukan sepenuhnya adalah pusat dan berdasarkan data-data yang valid di dalam DTKS. Jadi sekali lagi, jangan pernah menyalahkan pendamping sosialnya atau RT-nya atau desa atau kelurahannya mengenai kartu KKS yang saldonya 0. Karena semua itu adalah murni penyebab dari data diri yang Bapak Ibu punya. Bisa jadi datanya ada yang tidak padan antara DTKS dan juga Dukcapil, atau antara DTKS dan juga Dapodik, atau emis, atau data dirinya ada yang berbeda di OnSpam atau data bank yang Bapak Ibu punya. Dan bisa jadi juga karena Bapak Ibu itu sudah dinyatakan tidak layak lagi menerima bantuan sosial karena memang sosial ekonominya sudah mulai meningkat, sehingga diberikanlah kesempatan kepada masyarakat yang lain yang belum pernah menerima bantuan sosial sama sekali agar bisa mendapatkan bantuan sosial juga. Baiklah, terima kasih banyak yang sudah menonton video ini sampai habis. Semoga video ini bermanfaat. Dan yang mau bertanya seputar bansos bisa langsung tulis komentarnya di bawah video ini. Atau mau request selanjutnya akan saya buatkan video membahas tentang apa, bisa juga request tulis komentarnya di bawah video ini ya. Dan jangan lupa share video ini ke seluruh sosial media yang Bapak Ibu punya, dan klik subscribe-nya serta aktifkan lonceng notifikasinya. Sekali lagi terima kasih dan sampai ketemu lagi dan saya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.